Halo guys, selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran antropologi. Kali ini kita akan membahas tentang pembangunan nasional. Nah, sebelum kita lanjut, saya mohon bagi yang belum subscribe, mohon subscribe, like, comment, and share sehingga saya tambah semangat dalam membuat materi-materi tentang antropologi. Oke, kita lanjut saja. Ya, apa itu pembangunan nasional? Sekali lagi, apa itu pembangunan nasional? Pembangunan nasional seringkali didefinisikan sebagai perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Ya, biasanya dari yang lama menuju kepada yang baru. Dan biasanya itu ke arah yang lebih baik. Itulah yang disebut dengan pembangunan nasional. Namun, apa yang dimaksud dengan lebih baik di sini, ini bisa berbeda-beda, tergantung pada uh, cara pandang masing-masing. Dalam antropologi, pembangunan dilihat sebagai proses yang kompleks dan multidimensi. Tidak hanya melibatkan material, tetapi juga nilai-nilai, keyakinan, dan praktik sosial. Itulah yang dimaksud dengan definisi pembangunan nasional. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembangunan nasional. Jadi pembangunan nasional itu dilakukan oleh pemerintah, itu ada tujuannya. Yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sudah pasti setiap pembangunan dilakukan pemerintah itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menciptakan keadilan sosial. Kenapa menciptakan keadilan sosial? Karena pembangunan itu untuk mencapai kesejahteraan bersama setiap masyarakat. Misalnya kalau di Indonesia mulai dari Indonesia Barat, Tengah, dan Timur itu pembangunannya harus merata. Walaupun dia membutuhkan proses atau secara bertahap. Yang ketiga, melestarikan lingkungan. Nah, dengan adanya pembangunan nasional, kita juga bisa melestarikan lingkungan. Yang berikut, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan adanya pembangunan nasional, maka kesatuan dan persatuan bangsa itu akan terjalin. Misalnya ya, kalau kita lihat Indonesia Barat, Tengah, ataupun Timur, apabila pembangunannya itu merata, akhirnya mereka akan merasa bahwa oh kita ini satu, sama-sama Indonesia gitu. Andaikan pembangunan tidak merata, mereka akan merasa terabaikan dan mungkin bisa jadi mereka merasa bukan bagian dari NKRI dan pada akhirnya akan memunculkan konflik. Oleh karena itu, dengan adanya pembangunan uh, yang merata, maka persatuan dan kesatuan bangsa itu bisa terjalin. Oke, oke kita lanjutkan. Yang berikut, uh, pembangunan yang dilakukan pemerintah itu mempunyai dampak. Ya, mari kita lihat sama-sama dampaknya. Oke, kita lanjutkan. Uh, Dampak positif pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu satu, adanya peningkatan kesejahteraan. Dengan adanya pembangunan, maka pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan itu akan terjadi dalam masyarakat.
Yang kedua, dampak positif juga yaitu perkembangan infrastruktur. Dengan adanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, maka jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan bahkan eh, meningkatkan konektivitas antara satu daerah dengan daerah lain. Jadi, itu apabila infrastrukturnya baik. Yang berikut, akses terhadap layanan publik. Nah, biasa layanan publik itu misalnya pendidikan atau sekolah ya, ada kesehatan, air bersih, dan sanitasi juga itu akan menjadi lebih baik karena adanya pembangunan. Kalau kita lihat di daerah-daerah sekarang, khususnya kita di bagian Indonesia Timur, air bersih itu agak susah. Tapi dengan adanya pembangunan dilakukan oleh pemerintah melalui TNI itu air bersih, bahkan sanitasi itu boleh uh, terjadi dengan baik. Yang berikut, modernisasi. Adanya pembangunan itu juga membawa dampak positif. Jadi modernisasi. Modernisasi itu di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi yang lebih baik. Dulu kita mau ketemu satu orang dengan yang lain itu kita mesti pergi dulu tatap muka. Sekarang tidak lagi. Dengan adanya modernisasi di bidang teknologi kita bisa video call, kita bisa lihat teman kita walaupun tinggal di mana begitu. Oke, itu tentang dampak positif dan masih banyak lagi dampak positif kita bisa lihat dalam masyarakat. Selain adanya dampak positif pembangunan nasional, ternyata pembangunan juga itu membawa dampak negatif. Yang pertama, kerusakan lingkungan. Ya, adanya pembangunan itu juga membuat lingkungan jadi rusak. Kita membuka satu lahan baru untuk kita bangun sesuatu, pasti lingkungan itu kita harus. Nah, kerusakan lingkungan yang dimaksud itu bisa deforestasi, pencemaran, hilangnya keanekaragaman hayati. Ya, kalau hutan tempat tinggal eh, berbagai makhluk hidup itu kita bangun untuk, misalnya kita mau bangun rumah sakit di situ, berarti otomatis hewan-hewan atau binatang-binatang yang tinggal di situ pasti mereka akan kehilangan tempat tinggal. Akhirnya bisa masuk ke rumah masyarakat. Lalu terjadi juga pencemaran. Yang berikut, terjadi kesenjangan sosial. Nah, ketika terjadi pembangunan, ada kesenjangan sosial, perbedaan pendapat yang mungkin semakin besar. Ada juga urbanisasi yang tidak terkendali. Orang-orang dari desa akan, misalnya pembangunannya ada di kota, maka orang akan lari ke kota semua. Desa akhirnya kosong, gitu. Lalu yang berikut, hilangnya nilai-nilai tradisional. Nilai-nilai yang ada di desa, misalnya kita di kampung ya, biasa nilai-nilai yang sudah biasa sehari-hari, itu mulai hilang sudah. Terjadi perubahan gaya hidup, muncul juga konflik sosial. Yang selama ini kita bisa istilahnya silaturahmi, bertemu langsung, akhirnya karena adanya pembangunan nasional semakin maju, akhirnya kebiasaan-kebiasaan itu atau nilai-nilai itu mulai hilang. Orang mulai eh, istilahnya hidup individualistik. Yang berikut, terjadi eksploitasi sumber daya alam. Ya, karena adanya pembangunan, maka sumber daya alam itu akan dieksploitasi, akan diberdayakan atau akan digali atau digunakan, ditambang ya kalau ini secara maksimal. Walaupun merusak lingkungan, tapi karena ada keuntungan secara material di bagian itu, orang tidak peduli lagi tentang lingkungan. Kita bisa lihat ya banyak dalam kehidupan kita. Contohnya itu penambangan yang tidak uh, apa namanya bertanggung jawab.
Lalu juga ada kadang-kadang kalau di bidang perikanan itu orang akan melakukan penangkapan ikan secara besar-besaran karena ada keuntungan yang terjanjikan, akhirnya mereka mulai penangkapan ikan tanpa menimbang keseimbangan alam itu. Kita bisa lihat ya dampak-dampak negatif yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak ya, sampah-sampah akan berserakan di mana-mana, perumahan juga di satu sisi bilang lebih baik, tapi di sisi lain dia nanti ada eh, muncul juga ada perumahan-perumahan kumuh dan sebagainya. Jadi ini kontras. Jadi hutan juga digunduli dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ya. Kita ambil contoh pembangunan bendungan. Ya, kalau berbicara tentang bendungan, semua orang pasti tahu bendungan. Ya, pembangunan bendungan itu ternyata ada dampak positif dan ada juga dampak negatifnya. Kalau kita lihat pembangunan bendungan itu dampak positifnya, di situ orang akan gunakan sebagai pembangkit listrik, tenaga air. Bisa juga digunakan sebagai irigasi pertanian, pengendalian banjir. Nah, ternyata ada dampak positif itu, ada juga dampak negatifnya. Nah, ketika mau bangun bendungan, biasanya itu akan terjadi penggusuran penduduk. Nah, orang-orang yang tinggal di sekitar tempat yang mau dijadikan sebagai bendungan itu akan dipindahkan, bahkan digusur. Lalu akan hilangnya lahan pertanian dan terjadi juga perubahan ekosistem. Jadi lahan-lahan juga tadi yang ada di situ, yang di mana itu biasa digunakan sebagai lahan pertanian, dia sudah hilang karena akan dibangun bendungan. Dan berikut ekosistem berubah. Hewan-hewan atau binatang-binatang yang hidup di situ juga akan terganggu. Sehingga pada akhirnya nanti jangan kaget kalau tiba-tiba di rumah muncul ular, ular datang. Seharusnya kan dia bukan hidup di rumah, tapi karena ekosistemnya terganggu, akhirnya dia mau bagaimana, apa boleh buat, akhirnya dia masuk ke rumah warga. Bukan hanya ular saja, bisa saja kalau di tempat lainnya bisa saja ada harimau atau binatang buas lainnya. Dan itu berdampak negatif, bisa merugikan masyarakat, walaupun di sisi lain ada keuntungan-keuntungan daripada pembangunan itu. Ya, itulah beberapa contoh yang disampaikan tentang pembangunan nasional. Nah, selanjutnya kita akan mengikuti yang namanya tes pemahaman. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk pada tes pemahaman. Ya, untuk melakukan tes tentang pemahaman, sejauh mana kalian paham tentang materi yang disampaikan, kalian akan diberikan tes. Nah, petunjuk tes ini, ingat, tes yang diberikan ini nanti ditulis di buku tugas. Jadi, mohon ditulis baik-baik di buku tugas ya. Oke. Nah, yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan pembangunan nasional? Yang kedua, tulislah tujuan pembangunan nasional. Yang ketiga, apa dampak pembangunan nasional? Ya, berbicara tentang dampak nanti sampaikan dampak positif dan dampak negatif daripada pembangunan nasional. Oke, oke. Anak-anak, setelah melakukan tes pemahaman, selanjutnya kalian akan mendapatkan tugas rumah atau PR. Silakan nanti dikerjakan di rumah. Ya, petunjuknya, amatilah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di desa atau kelurahan tempat tinggalmu. Ya, setelah amati,
bagaimana dampak dari pembangunan tersebut terhadap kehidupan masyarakat. Adakah keunggulan ataupun kelemahannya? Apa saran Anda? Jadi nanti silakan kalian mengamati pembangunan yang terjadi di tempat tinggal kalian. Silakan ketik jawaban Anda di kolom komentar pada link video ini. Sekali lagi, jawaban Anda diketik pada kolom komentar pada link video ini. Oke. Demikianlah materi antropologi kita kali ini. Selanjutnya nanti kita akan dapatkan materi baru lagi. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Dan ingat, yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan yang sudah subscribe, silakan like, comment, and share. Agar semua orang dapat mengikuti informasi-informasi baru. Terima kasih, sampai jumpa.